Kita di endorse juga oleh bakso granat Mas Ajis. Iya. Ini bentuk-bentuknya ya. Iya. Kalau nanti Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan TV Gandus dan Kabar MDS. Hari ini kita akan ngobrol pintar dengan Mas Ajis, owner bakso granat Mas Ajis. Iya. Assalamualaikum Mas Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Ajis sehat ya? Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Ini sebelum kita ngobrol pintar dengan Mas Ajis, kita tanya-tanya dulu nih sedikit Oke, siap. tentang Mas Ajis ya. Siap. Kita ulas sedikit dulu nih tentang Mas Ajis. Mas Ajis punya gerai apa namanya bakso nih? Jadi kalau kita bilang itu bukan gerai, tapi markas. Oh. Markas ya? Jadi kita punya 3 markas Pak. 3 markas. Itu markas bakso. Markas bakso, bukan asosiasi nanti markas apa bukan ya? Jadi ini markas bakso, namanya bakso granat Mas Ajis. Bakso granat Ada Mas kita Ajis. punya 3 outlet. Yang pertama itu ada di Jalan Inspektur Marzuki depan SMA Negeri 11. Oke. Terus ada di Bukit setelah SMA 1 Oke. sebelum Unsri, dan untuk di dapur pusat kita ada di Jakabaring. Di Di Jakabaring. situ juga melayani juga makan di tempat dan take away juga. Take away juga. Oke. Sebelumnya para pemirsa sekalian, ini sudah ada, kita di endorse juga oleh bakso granat Mas Ajis. Iya. Ini bentuk-bentuknya ya. Iya. Kalau nanti teman-teman mau mencicipin bakso Mas Ajis, nanti kemasannya udah menarik sekali nih. Iya. Sangat modern sekali nih. Kita Ini ada 4 varian atau bagaimana nih? jadi Pak Indasir, kita di sini kan memang pelopor bakso pedas. Jadi Pelopor bakso pedas ya. Jadi 2011 saya melihat di kota Palembang sendiri belum ada dulu bakso pedas. Oke. Ketika dulu masih kuliah, Ya, Masih ya. kuliah buka usaha, saya ngelihat orang Palembang itu suka makan pempek. Pempek itu pedas bro ya. Nah, kan cuko kan, Iya. pagi minum cuko, siang cuko, malam cuko. Oh. Akhirnya saya bikin inovasi gimana kalau bakso isi cabai. Dulu sempat nggak diterima oleh masyarakat. Iya, iya. Nah, tapi karena kita pionir pertama, kita bikin ngadain lomba, terus bikin acara-acara yang di mall gitu, lomba makan bakso di mall itu, saya sering dulu ngadain di sekolah-sekolah, dan akhirnya kita terkenal dengan bakso pedas Kota Palembang. Oh, jadi pionernya di Sumatera Selatan, Kota Palembang lah khususnya ya. Iya. Pionernya itu bakso Granat Mas granat Ajis. Mas Ajis ini ya. Jadi ada bakso di sini aku bawa 4 cuma 4 varian ya. varian. Itu ada bakso granat super Oke. yang isinya cabai rawit, ada bakso kuah taichan, terus yang nggak suka pedas ada juga. Ini kuah taichan ini kuah apa nih? Jadi itu inspirasinya saya di Jakarta kan lagi heboh dulu namanya sate taichan Pak. Jadi kita kombinasikan dengan bakso ya. sambal taichan. Jadi kuahnya tuh pedas banget. Itu. Dan satu lagi ada mie jenderal. Mie jenderal. Nah, karena dulu jenderal kita, Kapolri kita itu Pak Idham Ajis. Kebetulan gitu. Jadi udah kita bikin mie jenderal itu mie pedas ditambah dengan pentol bakso gitu. Dan acara hari ini kan judulnya ngopi kan. Iya. Nah, sengaja itu pakai minuman kita yang terbaru itu aneka kopi. Aneka kopi juga ya. Ada gula aren sama kopi susu. Ini Jadi kita ngeliatin selera pasar lah ya. selera pasar gitu. Jadi anak-anak muda suka ngopi ya udah bikin kopi juga. Oke. Gitu. Pas kebetulan di acara kita juga acara ngopi, tapi ngopinya ngobrol pintar gitu. Siap-siap Pak. Mas Ajis, Iya. rentang waktu tahun 2011 dulu, 2011 sampai sekarang, suka dukanya tentu banyak sekali. Banyak. Turun naiknya. Siap. Apa yang paling berkesan ketika memulai merintis usaha ini? Biar nanti para pelaku-pelaku usaha lain nanti jangan gampang putus asa ketika mulai usaha. Oke. Silakan sedikit cerita. Jadi saya itu dimulai dari kisah orang tua saya yang merantau ke Palembang. Palembang. Saya lahir di Palembang, Oke. tapi orang tua masih keturunan Jawa. Jadi orang tua dulu sempat beca dan ibu jualan jamu. Nah, tapi alhamdulillah proses di Palembang saya disekolahkan di tempat yang alhamdulillah cukup favorit, itu di MAN 3 Palembang. MAN 3 Palembang ya. Sekolahnya juga di MTS Negeri 2. Oke. Nah, jadi alhamdulillah saya dulu cita-cita pengen kuliah. Tapi keadaan orang tua dulu cukup
perhatikan ya. Jadi saya sempat ngajar di Palkomtek, jadi sales juga sudah pernah demi untuk bayar kuliah. Nah, akhirnya 2011 saya dapat momentum. Dulu Bapak jualan bakso itu bakso daging sama bakso telur. Oh, Bapak juga jualan bakso juga Ya, loh. setelah beca jualan macam-macam. Bapak itu dulu selama beca itu mangkal di depan bakso Raja Wali. Jadi saya sekarang jadi ayam bakar Raja Wali. Nah, dulu Bapak yang ngangkatin dagingnya. Jadi dari situ dapat resep bakso. Akhirnya buka bakso keliling di Jalan Ogan dulu. Terus punya momentum 2011, Pak. Dulu kita diusir dari tempat kita jualan. Nah, pada saat itu saya mau masuk kuliah. Akhirnya ya kondisi kita rumah yang mau dibangun kita jual dan sempat minjem perbankan untuk bertahan hidup, bukan untuk modal tapi untuk bertahan hidup. Ya. Jadi minjem salah satu bank dan akhirnya saya kuliah lagi di Bina Srijaya. Di Bina Srijaya. Nah, dulu di Palkomtek 1 tahun. Jadi sambil ngajar saya sambil jadi pengajar. Jadi kalau belajarnya pagi, sorenya saya ngajar supaya bisa terus kuliah gitu. Dan akhirnya 2011 dapat momentum Bapak diusir dari tempat jualan. 2011 itu jadi momentum, jadi diusir. Iya, jadi momentum karena saya dulu punya cita-cita pengen jadi seorang tentara awalnya. Awalnya ya. Awalnya jadi tentara, tapi nggak kesampaian ya Pak. Walaupun. Tapi buat markas juga akhirnya kan. Nah, ya punya prajurit juga. Ya. Prajuritnya tapi salesnya ya. Iya. Dan juga kalau misalnya Pak Indarsilo datang, disebut komandan. Gitu. Selamat datang komandan. Gitu. Ya udah kita namanya kalau saya suka bikin judul seminar Pak. Kalau dulu kan misalkan judulnya secara cepat jadi pengusaha atau mahasiswa jadi pengusaha. Kadang saya bikin cita-cita gagal jadi tentara, sukses jadi pengusaha. Bisa jadi kayak gitu kan. Karena doa itu kan ibaratkan Allah semua yang ngatur kan. Benar. Nah, mungkin kalau nggak seperti ini saya nggak bisa buka berapa cabang gitu. Benar. Dan momentum itu 2011 Agustus mau lebaran kita diusir. Pas itu Bapak ngambek kalau kamu nggak mau ngurusin usaha ini Bapak pulang ke Jawa. Nah, di situ bayangin jadi Pak. motivasi sebenarnya menjadi motivasi sebenarnya ya. Iya, dan itu saya kalau orangnya gampangan putus asa banget dalam kondisi itu kali ya. Iya, momentumnya itu ngangkutin barang itu bawa motor Pak. Motornya masih sampai sekarang. Motornya masih sampai. Jadi Supra motor legend lah jadinya ya. 2 motor Pak. Ada motor legenda, ada punya Bapak. Terus motor saya motor Supra itu. Supra X125 itu jadi momentum ngunjali barang tiap malam. Dan itu saya pas waktu di Jalan Soekarno-Hatta bilang sama ibu saya, kayak ini ya kalau kita jadi orang susah. Nggak ada yang bisa bantu kita. Kita dihina orang, diusir. Padahal kontrakan masih ada Pak. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama orang tua saya janji saya akan belikan rumah untuk ibu. Masya Allah. Dan itu sampai gemeter Pak saya. Dan alhamdulillah saat ini sudah ekspektasinya sudah di atas kali ya. Berkat ya doa. Tapi saya lihat juga dalam saya keseharian ada kegiatan sosial juga yang Mas Ajis lakukan. Iya. Beberapa hal yang sering saya perhatikan di postingan itu apa-apa aja itu tuh. Nah, jadi Pak, setelah saya buka usaha itu, saya meneruskan usaha orang tua, sempat juga ditentang sama orang tua, namanya bakso granat, bakso biasa aja lah gitu. Alhamdulillah 2013 saya sering ikutin lomba wirausaha, di Bina Dharma menang, terus dulu ada wirausaha mapan menang juga, terus ada wirausaha muda mandiri tingkat nasional. Sampai tingkat nasional. Tingkat nasional, alhamdulillah kita mewakili Kota Palembang, Sumatera Selatan malahan. Kita cuma yang jadi juara 1 tahun 2013. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan pesertanya itu hampir 4.372. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Yang pemenangnya itu 17 orang itu per kategori. Dan kita Mas Ajis kategori apa dulu? Boga ya. Dan alhamdulillah ketika menang itu wakilin kampus, kampus bangga. Dan alhamdulillah kuliah gratis. Jadi hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak. Cuman saya bayar itu Pak Irian Nasir ya yang punya Bina Srijaya bayar ini. Cuman bayar baju wisuda. Baju wisuda saja. Karena selesai semua gratis. Gratis, ya? Alhamdulillah gitu. Ini juga barangkali motivasi bagi para kawan-kawan milenial ini. Betapa kesungguh-sungguhan dan perjuangan itu akan membuahkan hasil yang
sempurna, paripurna juga kan ya? Iya. Jadi saya itu banyak guru, Pak. Guru ya. Dulu ngikutin namanya kelas-kelas wirausaha. Saya nggak punya dana untuk ikutin kelas itu. Dulu namanya YEC, Young Entrepreneur Academy. Jadi dia kayak pelatihan wirausaha. Saya nggak punya dana untuk ikut kelas itu. Untuk ikut kelas itu ya. Nah, cara saya adalah saya jadi panitianya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan workshop, saya yang jemput ke bandara. Saya nganterin si pembicaranya untuk makan kemana. Nah, disitulah ilmu bukan di kelas. Ternyata ilmu ketika lagi makan ngobrol, dikasih ilmu-ilmu. Oh, kalau bisnis itu bukan sekedar untung rugi, tapi ada surga dan nerakanya. Jadi kalau kita menjadikan bisnis itu sebagai ladang ibadah, insya Allah apapun yang terjadi di bisnis kita, itu kita berbisnis dengan Allah. Jadi Allah yang jaga bisnis kita. Iya. Dan alhamdulillah itu yang membuat Bakso Granat Mas Aziz sampai sekarang itu tetap bertahan. Gitu. Karena kita ada namanya spiritual company. Ada spiritual company. Itu saya nama-namanya keren-keren ini. Itu saya ikutin. Itu gimana tuh gambaran dari spiritual company itu seperti apa? Sebenarnya yang sudah dilakukan sama Ustadz Yusuf Mansur. Saya ikutin pelatihannya. Dulu masih muda, masih muda ya. Dulu masih sebelum nikah, saya itu suka berkelana, Pak. Jadi belajar ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Nah, di situ saya ikutin namanya spiritual company punya Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana usaha ini bisa jadi ladang ibadah. Itu yang sudah diterapkan di warung steak. Gitu kan. Di warung steak yang ada di Palembang juga di Indonesia ya. Jadi saya belajar. Konsepnya gimana tuh? Jadi konsepnya ketika kita punya kuasa, ketika kita jadi bos, disitulah saatnya kita memegang kendali. Artinya ketika misalnya kita punya karyawan nih, satu outlet misalnya punya 10, kalau 3 outlet misalnya 30. Berarti 30 ini bagaimana caranya mereka bekerja bukan dapat hanya mengandalkan gaji saja, tapi mereka itu dituntut untuk ibadah. Untuk ibadah juga. Jadi sholatnya di absen. Terus misalnya ada pagi kita jadwalin, kalau di Bakso Granat Mas Aziz ada jadwal Selasa, Rabu, Kamis sholat duha jamaah. Terus ada isya jamaah. Karena kalau yang sholat lain kita bergantian, tapi kalau isya kita jamaah. Terus Jumat kita ada sengaja buka jam 1 siang supaya teman-teman di Bakso Granat ini yang laki-laki khususnya itu nggak telat sholat Jumatnya. Ini kadang-kadang orang takut, dia bilang kalau bukanya jam sekian nanti rugi, dia bilang tuh. Padahal ternyata juga nggak ada yang beli kadang-kadang ya. Iya, jadi ibaratkan kalau kita bukanya Jumat pagi itu bisa kita bikin kegiatan. Nah, kita kerjasama juga dengan SDIT Izudin. Jadi kita pakai metodenya Al Husna. Jadi dengan beberapa kali pertemuan, anak-anak yang dulu daftar ke Bakso Granat masih ikro. Dengan 20 kali pertemuan bisa Al-Quran. Itu kan jadi amal jariah kita, Pak. Terus kita siap, kalau di Pak Jo kan musolanya besar. Setiap mereka sholat, pasti yang punya musola atau tempat kita yang kita sediakan musola kan amalnya ngalir, Pak. Apalagi dipaksa. Benar. Anak-anak waktu itu dipaksa, ujung-ujungnya terpaksa. Lama-lama terbiasa. Terpaksa ditarik-tarik ke surga nggak ada masalah daripada sukarela masuk neraka ya. Ya mumpung kita punya power, Pak. Lu kalau nggak mau ikutin aturan ini ya pindah tempat lain aja. Ini sebenarnya saya pernah baca artikel itu ownernya McD itu. Itu rata-rata karyawan dia. Dulu berapa kali dia melakukan perkutuan karyawan dari biasa-biasa. Itu gagal. Akhirnya dia mencarilah karyawan-karyawan yang religius seperti itu. Diambilnya dari komunitas Yahudi, Nasrani waktu itu di Amerika, sehingga McD sampai mendunia seperti ini kan. Nah, memang kadang-kadang kelemahan kita Muslim sudah paham bagaimana sebenarnya hukum-hukum dagangnya, kita tidak terapkan kan gitu. Ini sebenarnya langkah maju yang Mas Aziz lakukan. Mudah-mudahan usahanya berkah, hidup keduniaannya juga nyaman. Akhirat juga sudah tertanggung juga dengan kondisi seperti itu ya. Dan ingat, Pak, kalau kita doa sendirian, dengan doa rame-rame, itu lebih powernya rame-rame, berjamaah ada ya. Dan juga kita bikin doanya kita set. Jadi ada SOP doa. Ada SOP juga. Jadi kita doain juga orang tua, doain juga pelanggan kita, doain juga ownernya supaya dikasih kesehatan. Pelanggan itu harus doain, Pak. Kita doain Pak Indarsyul misalnya sukses,
kaya raya misalnya. Kalau dia kaya, artinya aura-aura positifnya muncul terus semua di sana ya, dengan doa-doa itu kan. Makan bakso punya duit ya balik lagi deh. Jadi ada SOP satu lagi, saya ikut namanya Flywheel Marketing, dan itu Mas Aris Diansah yang dipakai oleh Amazon. Bagaimana pelanggan itu bukan menjadi subjek. Oke. Biasa kalau makan sudah selesai. Bagaimana mereka jadi marketer, apalagi dengan media-media sosial seperti Instagram, TikTok, Jadi anak kecil aja itu bisa main TikTok, bisa jadi konten kreator gitu ya. Sekarang ini ya. Nah, gimana mereka bisa mempromosikan usaha kita? Dengan cara ada 3, engage, delete, sama attract. Nah, itu kan bahasa-bahasanya agak-agak gimana ya. Tapi yang saya pengen bahas ini adalah ngedelete. Ngedelete itu ngebahagiain pembeli. Artinya bisa dikasih hadiah. Misalkan kalau kami itu ada namanya SOP mendoakan konsumen. Nah, biasanya kalau misalnya usianya rentan di 45 tahun, kita misalnya mengucapkan terima kasih, selamat datang kembali. Itu kan udah SOP yang sudah biasa ya, umum sekali lah ya. Nah, tapi ketika Pak Indersin datang terus bilang terima kasih, disebut nama juga, Pak Indersil gitu, semoga sehat selalu. Nah, kira-kira kalau usianya Pak Indersin seneng kan? Kalau sukses biasa aja gitu. Gua nggak mau. Ini kalau kita udah tua didoain sehat kan asik lah ya. Kalau misalnya untuk Gojek driver gitu kan, online kan, kita bilang terima kasih Kak, hati-hati di jalan. Kan jadi disesuaikan dengan profesi masing-masing orang, kondisi orang itulah ya. Nah, ada juga kalau misalnya pasangan gitu kan, pasangan apa ya dipikir-pikir sama teman-teman, langgeng selalu. Ntar dia bawa yang lain gitu kan. Ya udah kita bikin bahagia selalu. Kayaknya dapat nih. Terima kasih Kak, bahagia selalu. Seneng gitu. Kalau artinya setiap apa namanya karyawan di sana, sebutannya apa? Prajurit di sana. Prajurit di sana itu benar-benar diberi pelatihan itu. Latihan. Kalau bertemu dengan ini, pengucapannya seperti ini. Gitu Pak. Jadi memang itu yang membuat kita bisa maju ya, karena kita punya pelanggan tadi karena bos kita adalah pelanggan gitu. Komandan kita pelanggan gitu kan. Oke Mas Ajis, ini kita sudah cerita mengulik lah. Banyak kalau diceritain. Nggak habis waktu nanti kan, satu harian kan. Sekarang kan kita tahu kebijakan pemerintah terhadap pembatasan skala mikro ini ya, PPKM ini. Darurat kali lewat. Darurat ya, ada lagi darurat. Nah, ini tentu membutuhkan satu inovasi yang luar biasa bagi para pelaku usaha. Mas Ajis salah satu pionir juga usaha bakso di Kota Palembang ini. Ada trik-trik menghadapi situasi seperti ini. Kalau mengeluh udah banyak banget. Saya sudah sering dengar orang mengeluh, tapi saya belum mendengar ada motivasi atau kreativitas yang muncul ketika menghadapi situasi seperti ini. Karena kita tahu seorang pengusaha yang tangguh itu adalah pengusaha yang bisa melihat peluang di setiap kesempatan. Gimana Pak Ajis? Jadi untuk PPKM ini kan memang terlalu lama. Dari mulai PSBB transisi, sekarang PPKM. Terus kemarin sempat teman-teman di Bandung, saya masih komunikasi sama teman-teman di Bandung, mereka udah mengibarkan bendera putih. Yang menandakan mereka sudah menyerah. Menyerah bukan berarti mereka menyerah dalam menghadapi pandemi, tapi menyerah dalam kebijakan pemerintah. Nah, jadi kebijakan pemerintah ini memang kayaknya belum dikaji dengan praktisi gitu kan. Misalkan Pak, kita disuruh buka, tapi jalan ditutup. Ya sama aja. Bener gak Pak? Benar. Disuruh buka makan 20 menit. Nah, mungkin kebijakan ini bagus, tapi sudah dikaji belum, diuji coba belum? 20 menit itu kalau bakso oke lah. Tapi kalau mie ayam buatnya aja itu sekitar 8 menit. Apalagi nasi goreng belum menghidangkannya ya. Makanya 20 menit itu jadi konten ini, banyak konten lucu-lucuan sekarang kan. Orang lagi makan lihat kayaknya Mas Adit ya dibuat juga tuh. Orang lagi makan, dia lagi asasi makan, tiba-tiba ditarik ditarik gitu kan. Jadi memang kayak gini kita mulai, alhamdulillah pemerintah Kota Palembang sendiri kan boleh makan di tempat. Tapi dipikir-pikir ketika 2-3 hari ini lihat omset kok sama aja. Maksudnya sama di mana? Waktu kemarin kan cuma sampai jam 5.
Oke, kita ikutin. Sisanya take away. Ya. Terus yang perpanjangan ini boleh makan di tempat kan, Pak? Ya. Gitu. Tapi mall ditutup. Ya. Tempat wisata ditutup. Artinya kan psikologi orang kan kalau misalnya di rumah aja nggak ada mall, nggak ada tempat wisata, ya otomatis orang mau keluar juga males. Karena saya melihat dari barometer di omset aja, kok sama aja ya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah tanggal 2 Agustus atau 8 Agustus, Pak. Kita makanya kalau dari pusat kan tanggal 2 Agustus. Saya pernah dengar katanya gubernur kita tanggal 8 Agustus kan kalau kita. Jangan sampai tanggal 8 Agustus. Jangan sampai. Karena ulang tahun pusat. saya. Oh gitu ya. Ulang tahun saya tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Barangkali lagi nungguin juga waktu pas ulang tahun 9 Agustus barangkali kan. Mas Ajis ya. Iya, mudah-mudahan kita nggak lama kan sampai ini, dan mudah-mudahan ada, kalau di Bandung itu ada bantuan ya, Pak. Di Bandung ya? Bandung ada bantuan per karyawan tuh 200.000, dan kemarin ada kabarnya ada di Palembang juga ada bantuan beras ya. Iya, kita kemarin waktu ada kawan-kawan bertemu dengan pihak Kapolda ya, Kapolda waktu itu ada tawaran gitu seperti itu, dan kita lihat memang di beberapa komunitas sudah dijalankan. Dalam bulan kemarin ada bantuan ini ya, berapa triliun ya? 2T ya. 2T ya. Kapolda ya. Untuk Kapolda ya. Mudah-mudahan kita kenal ya. Memang berdampak nih, Bang. Kalau saya strateginya yang pertama adalah tadi bicara strategi ya. Karena kita sebagai seorang pengusaha memang harus dituntut inovatif, gitu kan. Kita nggak usah banyakkan teori lah. Yang penting kita praktek apa yang ada di jalan. Kalau memang berhasil ya lanjutin. Kalau enggak jangan putus asa, cari cara yang baru. Nah, yang dilakukan Mbak Sugranat, Mas Aziz adalah yang pertama adalah mau nggak mau, bisa nggak bisa, teman-teman, apalagi di pelaku UKM yang dulu nggak mau online, sekarang dipaksa untuk online lebih cepat ya. Untungnya kita ada GoFood, ada GrabFood, dan satu lagi nanti ada namanya ShopeeFood. Itu harus siap-siap. ShopeeFood itu bulan 10 launchingnya. Itu lokal apa atau memang kayak ada nasional? Driver itu di Jakarta, di Jawa sudah ramai, Pak, dan promonya gila-gilaan. Nah, kita pelaku kuliner harus cepat itu daftar dulu. Gitu. Nah, itu drivernya khusus nanti ShopeeFood. Gitu. Mungkin dulu dominasi ijo-ijo, sekarang oranye ya. Nah, itu jadi harus disiapkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah modalnya itu kita daftarin dulu usaha kita, terus modalnya KTP sama kartu bank ya, kartu rekening bank. Itu usahakan yang bank yang dekat outlet, jadi tiap hari bisa ngembek gitu kan. Jadi memang tugas saya ya selain masih sekarang belanja, itu tugasnya ke ATM, ngambil uang ya. Iya. Nah, jadi memang kita harus puterin uang itu pinter-pinter ya, karena omset hari ini ditransfernya besok, Pak. Jadi kita harus ada siap dana talangan lah untuk belanja gitu. Jadi teman-teman, misalkan pecel lelenya belum online, segera daftar gitu. Kalau nggak ngerti gampang lah. Anaknya kan bisa. Anaknya bisa ya. Ini kabar baik nih bagi khususnya nanti anggota Forum Kuliner. Ini nanti akan ada satu lagi perusahaan apa namanya? ShopeeFood. Nah, usahakan cepat mendaftar biar nanti para pelanggannya tidak kesulitan dalam mengakses tempat usahanya. Jadi kalau saya belajar di kuliner, Pak, itu namanya revenue. Jadi revenue itu usaha kita itu penghasilannya dari mana aja. Yang jelas kalau dulu kan dari dine-in, terus ada dari take away. Nah, bisa jadi 3 sumber ini bisa kita gunain dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. 3-3-nya. Nah, dan saya tambah satu lagi dari WA. WA juga main ya? Main juga, Pak. Gitu. Jadi jangan kehabisan ide, gitu kan? Saya bikin aplikasi Bitly-nya, bikin websitenya, si konsumen bakso granat bisa ngelihat BGMA delivery. Kita ngelihat perusahaan besar misalnya kayak Jeko ada delivery-nya. Terus warung steak. Itu delivery-nya kita sendiri. Kita pihak ketiga. Pihak ketiga juga. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga, bisa COD, bayar di tempat, tapi lebih murah. Jadi dia menghubungi admin kita proses, dia bisa pembayaran lewat OVO, GoPay, transfer atau COD. Jadi kayak gitu, mau nggak mau gitu. Artinya memang semua yang mendukung untuk kelancaran usaha kita harus kita gunain lah. Iya. Pas waktu ini jam
jam 5 sampai jam 8 kan kita cuman take away. Take away ya. Kita pakai namanya saya ngeliatin teman-teman saya tuh mudah memperhatikan usaha-usaha yang besar. Kenapa mereka bisa kita enggak? Oh mereka kalau misalnya kayak McDonald itu ada drive-thru-nya. Kita nggak ada lahan. Ya udah. Waiters kita atau bagian pelayan kita tulisin situ. Drive-thru bisa makan di mobil. Udah. Mereka di mobil, kita nganterin. Kita yang order. Modal pakai HT. Ini sekian berapa totalnya? Sekian diantar. Jadi makan di mobil. Tapi kita siapin kemasan, bukan pakai piring itu deh. Pakai mangkok, Pak. Pakai mangkok kita. Iya, nanti mangkok kita dibawanya pergi nanti enggak? Enggak ya. Iya, jadi makan di mobil. Selesai dia kembaliin dia ya. Iya, jadi mereka sekarang kan fenomenanya adalah COVID ini kan makin kesini kan makin beritanya makin makin serem lah ya. Iya, teman-teman juga yang dekat-dekat dengan kita juga ada yang kena gitu kan. Iya. Dan mereka juga sekarang lebih baik di rumah aja. Kalaupun mau makannya di mobil. Jadi behavior baru, kebiasaan baru ya. Makan di mobil gitu. Oke. Nah, jadi kayak gitu banyak strategi. Tapi kalau kita nggak promosiin, ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Jadi Instagram, iklan di TikTok gitu kan. Artinya memang harus kreatif ya. Artinya di situasi seperti ini kita harus lebih kreatif. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kebiasaan-kebiasaan normal yang biasa kita kerjakan kembali lagi ya. Oke Mas Ajis. Siap. Sudah cukup lama kita berbincang. Nggak terasa. Iya. Dari perkenalan tentang usaha Mas Ajis sampai kita berbicara tentang berusaha di situasi COVID ini. Jadi kita akhirin saja dulu. Oke, siap. Ya, kita akhirin. Saya Idasril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.